Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, tuh dua Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bentar ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak juga sudah mengecek jaringan. Tolong ininya di sinyalnya ya, supaya suaranya tidak berdengung seperti itu. Oke. Selanjutnya Bapak akan cek dulu ini yang hadir hari ini ya. Bapak absen dulu. Ada Rifai ada hadir. Oke, Rangga ada Rangga. Tidak ada. Marwan ada Marwan. Marwan ada ya. Risma ada. Cantika ada. Oke, Cantika ada. Risa ada. Vidi iya hadir. Fahmi ada ya. Oke. Indah ada. Oke, Indah ada. Andri oke, hadir. Baik ya. Oke, sudah hadir semua. Silakan satu lagi Alvin yang baru masuk ya. Alvin, selamat bergabung ya. Baik. Silakan siapkan buku tulis ya, catatannya ya, pulpennya, catatannya, karena materi hari ini kita akan belajar tentang alat musik ya. Nih alat musik. Minggu lalu kan kita sudah belajar bernyanyi lagu daerah kan ya, lagu daerah kemarin minggu lalu itu. Nah, hari ini kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang teknik bermain alat musik. Nah, teknik bermain alat musik ya. Oke, sebelum itu Bapak akan tampilkan di layar monitor materi-materinya. Silahkan kalian bila Bapak bertanya, kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kalian juga catat ya, rangkumannya silahkan dicatat materi untuk hari ini ya. Oke, sebentar Bapak akan ini dulu materinya. Oke. Baik. Nah, kita sekarang tentang teknik bermain alat musik ya. Pasti di sini sudah ada yang sudah pernah ya memainkan alat musik tradisional, terutama ya. Teknik bermain alat musik tradisional. Oke. Perhatikan di layar monitor kalian ya. Perhatikan di layar monitornya. Nah, sebelum mulai Bapak akan jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Untuk apa sih Pak kita belajar teknik alat musik? Nah, ini ya Bapak akan jelaskan aja. Pertama kita akan mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional ya. Kemudian yang kedua, tolong suaranya dimatikan dulu. Itu yang jangan terlalu ini ya suaranya. Oke. Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional tujuannya. Kemudian yang ketiga itu membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional ya. Oke.
Nah, apa saja Pak yang akan dipelajari pada pagi hari ini? Ini dia, kita akan mengenal beragam musik tradisional, ya. Beragam musik tradisional. Kemudian ada juga teknik. Pak, bagaimana sih tekniknya dalam bermain alat musik? Nah, kita akan pelajari pada pagi hari ini, ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini, ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu tidak alat musik ini apa? Alat musik apa itu, ada yang tahu? Yang tahu langsung jawab pertanyaannya. Apa hayo? Oh, gamelan. Ini salah satu musik dari gamelannya. Coba ya. Oke, kita lihat coba jawabannya apa. Kolintang ternyata ya. Ini adalah alat musik namanya kolintang ya. Oke. Selanjutnya, apa hayo ini yang suka ada di masjid? Bedug, betul sekali ya. Ini namanya bedug ya, yang sering kalian lihat. Aduh, ini suaranya ya. Bedug ya, ini namanya bedug. Selanjutnya ini apa hayo? Gendang, betul sekali. Ini namanya kendang. Nah, berarti sudah tahu ya. Ini jenis alat musik tradisional ya. Oke. Selanjutnya jenis musik tradisi Indonesia ya. Apa aja sih Pak di Indonesia itu sebenarnya ya? Ada apa saja sih jenis musik tradisi di Indonesia itu ya? Nah, pertama kita pengenalan dulu tentang musik. Musik itu ya. Oke. Musik itu merupakan bahasa universal. Artinya dari musik ini orang itu dapat mengekspresikan perasaan ya. Ada perasaan sedih bisa diekspresikan lewat musik, perasaan senang pun bisa diekspresikan lewat musik ya, seperti itu. Jadi kenapa sih jadi bahasa universal? Karena melalui musik segala jenis perbedaan disatukan ya, segala jenis perbedaan itu disatukan ya. Oke. Perbedaan ini disebabkan oleh apa Pak? Ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal ini dipengaruhi oleh bakat kamu sendiri. Karena setiap orang, setiap manusia itu mempunyai bakat yang berbeda ya, mempunyai bakat yang berbeda, sehingga itu adalah faktor internal. Kemudian ada juga faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu ditentukan oleh kesukaan atau kegemaran kamu ya, dan lingkungan tempat tinggal kamu. Biasanya kalau di lingkungan kamu banyak orang yang suka nyanyi, itu akan lebih senang kamu bernyanyi gitu ya. Ada juga yang suka bernyanyi, ada juga yang tidak suka kan. Nah, itu merupakan faktor eksternalnya ya. Oke. Selanjutnya ini dia yang pertama ada didong. Tahu didong apa didong? Pernah dengar tidak didong? Belum ya. Oh, didong ini memang apa ya? Belum pernah didengar kalau di daerah-daerah kita, karena ini didong ini merupakan bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Nah, di Aceh ini adanya ya didong. Kemudian kesenian ini dilaksanakan secara vokal oleh sejumlah 30 sampai 40 kaum pria. Jadi semuanya laki-laki dalam posisi duduk bersila dalam satu lingkaran ya. Didong ini diiringinya pakai apa Pak alat musiknya? Alat musiknya itu berbentuk kayak bantal tepok ya, si bantal tepok. Jadi nanti bantalnya itu ditepok-tepok
gitu. Musiknya itu alat musiknya ya, sebutnya bantal tepok ya. Caranya gimana Pak? Caranya kayak kita bermain rebana gitu ya. Jadi ditepok-tepok gitu. Jadi si bantalnya ada di sebelah kiri tangan, kemudian yang kanan itu tepok-tepokin bantalnya. Itu akan menghasilkan suara. Karena kan jumlah yang memainkannya ada 30 sampai 40 kan. Jadi banyak gitu. Oke, aduh, ini di mute dulu siapa ini suaranya ya. Oke. Selanjutnya, nah ini gambarnya. Ini gambar tradisi didong ya, kesenian musik didong seperti ini ya, kurang lebih seperti ini gambarnya didong ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada kesenian wayang cokek. Wayang cokek, ada yang tahu wayang cokek? Aduh suaranya ini. Wayang cokek ya, wayang cokek kalau di kita wayang golek atau wayang kulit ya. Ini namanya wayang cokek. Ya. Aduh suaranya ini ya. Oke. Wayang cokek itu merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi ya. Ini yang biasanya di Jakarta dan Betawi ya. Nah, wayang cokek ini berupa kesenian bernyanyi dan tarian dilakukan oleh pemain-pemain wanita. Tadi beda ya, kalau yang tadi yang laki-laki yang didong itu, kalau yang wayang cokek itu perempuan semua. Ya. Siapa sih jadi ceritanya pada zaman dulu itu yang menarinya itu adalah perempuan-perempuan budak belian. Ya, jadi budak dulu pada zaman dulunya ya gitu ya. Wayang cokek namanya ya gitu. Nah, ini dia gambarnya wayang cokeknya ya. Ini gambar wayang cokeknya seperti ini ya. Oke. Bapak ingatkan ya, jangan lupa kalian nanti tulis rangkumannya ya tentang materi ini ya. Oke. Ini wayang cokek. Oke, selanjutnya ada orkes ya. Orkes tradisional ya, bukan orkes-orkes yang memang suka ada di tempat hajatan gitu ya, bukan ya. Nah, orkes ini orkes ini diiringi nyanyian dan tarian yang terdiri dari kombinasi alat musik. Alat musiknya apa saja? Yang pertama ada gambang dan kayu ya. Kemudian ada rebab ya. Kemudian ada suling ya. Ada juga sebuah kempul atau kadang-kang ditambahkan kenong, ketuk atau krecek. Ketuk krecek ya, jadi kayak cerek gitu ya. Ada kenongnya juga ya, itu alat musik orkes namanya ya. Ada juga gendang ya, pasti mati ya. Oke, lanjut ya, tadi agak mati. Ada gendang ya, ada juga gendang. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Ini agak suaranya tolong jangan di mute ya, karena ini berisik suaranya. Berisik sekali ya. Oke. Jangan dekat. Ya. Oke, bisa dilanjutkan lagi. Ya, coba perhatikan. Oke, perhatikan ya. Coba kita perhatikan dulu di sini. Oke, sebelum kalian masih pada ini. Nah, ini ada beberapa siswa yang memang masih belum konsen. Nanti Bapak ngasih materinya percuma kalau belum konsen, ya. Gitu. Jadi tolong di ini dulu. Oke, siap ya. Kita lanjutkan kembali. Kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, ini tentang orkes ya. Sekarang tekniknya. Nah,
alat musik itu kan macam-macam ya. Ada kalau macam-macam nih jenisnya, ada yang menurut bunyi-bunyian ya. Ada juga yang menurut bentuknya. Nah, yang Bapak akan jelaskan ini berdasarkan bentuknya, alat musik berdasarkan bentuknya ya. Jadi ada beberapa jenis alat musik yang memang dari segi bentuknya itu ada perbedaan ya. Yang pertama ada bentuk tabung. Nah, bentuk tabung ini merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Nah, ini contohnya Bapak akan perlihatkan. Contohnya ini ada apa ini namanya? Ada yang tahu nama alat musiknya apa? Ayo, bukan angklung. Calung. Nah, iya ya. Kalau angklung bukan gitu. Ini kan kalau angklung kan digoyang-goyang. Kalau ini dipukul. Ya, gitu. Ini apa? Apa namanya? Yang suka ada di pos ronda itu apa namanya? Kentongan. Atau kulkul katanya orang menyebutnya. Kentongan atau kulkul. Nah, ini disebut dengan alat musik bentuk tabung. Dia kan bentuknya seperti tabung ya. Ini dan masih banyak lagi ya. Ada apa lagi? Ada suling juga bisa ya, suling yang bentuknya tabung itu termasuk ke dalam bentuk tabung. Selanjutnya yang kedua, bentuk bilah. Bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Yang tadi itu ada rongga-rongganya, kalau ini tidak ada. Contohnya apa sih? Ini namanya apa? Gamelan. Gampang kolintang ya. Kalau ini namanya saron. Ya, saron namanya. Nanti saron juga macam-macam, ada saron 1, ada saron 2 gitu. Dan jenis bunyinya pun berbeda gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan ini mati, jangan dulu pada keluar ya. Nanti kita masuk lagi langsung ya, langsung masuk lagi. Selanjutnya ada bentuk pencon. Nah, pencon ini istilah dari kata pendu atau dari bahasa Jawa pencon gitu ya. Bagian yang menonjol artinya dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pendu ini dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Jadi ada tonjolannya, Apa ayo alat musik yang ada tonjolannya? Nih kita lihat ya. Namanya apa ini? Bonang. Oke, ini namanya bonang ya. Juga ada tonjolannya ya, ada tonjolannya gitu ya. Kemudian yang kedua ada trompong. Ya, ada trompong. Trompong ini sama tuh, ada itunya, ada tonjolan-tonjolannya. Oke, yang selanjutnya ada. Nah, ada yang tahu nggak ini alat musik apa sih? Oh, betul sekali, alat musiknya namanya angklung ya. Nah, tadi namanya itu adalah angklung. Angklung itu merupakan alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bahan bambu dan merupakan warisan budaya dan telah diakui secara internasional oleh UNESCO. Jadi ini adalah warisan dunia ya angklung ini ya. Jadi angklung ini dimainkan bukan hanya orang Indonesia, karena orang luar pun tahu gitu ya. Kadang suka memainkan juga gitu ya. Nah, ada macam-macamnya angklung juga ya. Jadi ada beberapa jenis angklung ya. Mungkin ada yang baru tahu, Pak, angklung weh gitunya. Enggak, angklung itu ada beberapa jenisnya ya. Salah satu jenisnya nanti ada dari Bogor. Nah, kita lihat nanti. Ini adalah angklung apa ini? Ini namanya angklung kanekes. Ya, angklung ini dikenal sebagai angklung dari Baduy.
ya, digunakan untuk upacara menanam padi dulunya ya. Nah, ini angklung ini bukan hanya buat hiburan, tapi ada nilai-nilai magisnya gitu. Ini angklung kanekes namanya. Oke, mati ya. Nah, oke, selanjutnya ada angklung gubrag. Ini angklung gubrag ya. Angklung gubrag namanya. Angklung gubrag ini berasal dari Kampung Cipining, Kecamatan Cigudeg. Nah, di daerah kita di Cigudeg ya. Ini namanya angklung gubrag ya. Ini khas dari Bogor nih angklungnya, kayak gini gambarnya ya. Digunakan untuk apa, Pak? Biasanya dia digunakan untuk menghormati Dewi Padi ya. Jadi zaman dulu itu di daerah Cipining itu sedang adanya paceklik gitu ya. Untuk menghormati supaya pacekliknya reda, mereka membuat sebuah alat musik namanya angklung gubrag dan memainkannya gitulah ya, sejarahnya dulu ya. Selanjutnya ada angklung dog-dog lonjor ya. Dog-dog lonjor ini berasal dari mana, Pak? Dari Banten ya, di daerah Gunung Halimun. Nah, biasanya ini dipakai untuk upacara seren tahun kayak gitu ya. Ini Banten ya. Kemudian yang selanjutnya ada angklung badeng ya. Ini berasal dari Garut ya. Angklung ini berasal dari Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong. Untuk apa, Pak? Dulunya itu sebagai hiburan atau media dakwah penyebaran Islam ya. Kalau angklung badeng ini ya. Oke. Nah, oke, materi kita sampai situ ya. Materinya tentang jenis teknik bermain alat musik ya. Sebelum itu Bapak akan tes dulu. Ada kuis yang namanya ya. Ada kuis. Kalian cukup kuis interaktif daring. Kalian cukup tuliskan di kertas jawabannya, kemudian tampilkan di layar monitor ya. Tampilkan di layar monitor. Nih, Pak, jawaban saya gitu ya. Tapi nanti Bapak akan hitung sampai 10. Kalau memang kemudian nanti ditampilkannya bareng-bareng ya, tidak boleh satu-satu tapi harus berbarengan. Oke, kita langsung saja ke kuisnya. Pertanyaan pertama, perhatikan ya. Perhatikan. Sebutkan alat musik yang ada di daerahmu. Sok, satu aja. Ingat, daerah kalian itu ada di Jawa Barat. Tulis Bentar, tulis jawabannya di kertas. Tulis jawabannya di kertas, kemudian perlihatkan di layar monitor. Ya. Tulis jawabannya di kertas, kemudian perlihatkan di layar monitor. Bapak hitung sampai 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawabannya tampilkan di layar monitor. Coba Bapak akan cek. Silakan jawabannya di layar monitor. Iya, Risma. Oke, ada apa aja itu Risma? Risma sudah. Oke, betul. Ridwan. Oke, Ridwan sudah. Sip, Ridwan. Kemudian Indah. Iya. Rifai. Oke, Rifai. Betul. Kemudian Rangga. Oke, sudah. Andri Al-Fahmi, oke, sudah ya. Oke, jawabannya ada apa aja tadi yang disebutkan? Ada angklung, kemudian ada calung ya. Kemudian masih banyak lagi, ada kecapi, karinding,
kendang dan lain-lain ya. Yang jawabannya itu berarti betul ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan alat musik berikut ini? Silahkan jawabannya. Ini namanya apa? Hayo. Yang belum tahu, ini namanya alat musik sasando. Sasando bagaimana cara memainkannya? Silahkan tulis jawabannya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Silakan tampilkan jawabannya. Oke, Vidi dipetik. Kemudian ini apa? Rifai. Oke, kemudian Rangga. Iya, dipetik. Ya, Risma. Oke, dipetik. Cantika. Oke, udah dipetik. Indah, Andri. Iya, oke. Mana lagi nih? Alfahmi mana? Alvin mana? Ini jawabannya. Oke. Ridwan, oke siap. Jawabannya yang betul adalah dipetik. Ya, jawabannya yang betul adalah dipetik. Ini namanya sasando. Pertanyaan ketiga. Sebutkan nama alat musik di bawah ini. Nah, alat musik apa ini? Bukan gendang ya? Bukan gendang. Alat musiknya. Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya silakan diperlihatkan di layar monitor. Cantika sudah, oke, namanya itu. Kemudian apa ini? Risma, Tifa, oke. Indah, Vidi, Tifa, oke. Fai, oke sudah. Indah, kemudian siapa lagi nih? Aduh. Fahmi masuk lagi, Fahmi. Iya, masuk lagi. Oke, mohon maaf, ini tadi keluar ya. Mohon maaf Bapak, ini tadi biasa ini mati. Maklum karena Zoom-nya memang gratis, jadi memang setiap 40 menit itu mati sendiri ya. Oke, baik ya. Masih pada standby ya di situ ya anak-anak ya. Oke, ini sudah pada masuk kembali juga. Partisipannya siap ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, tadi pertanyaannya baru yang ketiga nih ya. Nanti ada 5 pertanyaan, 2 lagi berarti. Ini namanya alat musik tifa ya. Alat musik tifa. Yang jawabannya tifa itu betul ya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Alat musik yang bernada ganda yang berasal dari Jawa Barat. Apa itu ya? Alat musiknya namanya apa? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Jawabannya silakan perlihatkan di layar monitor. Ya. Jawabannya adalah angklung. Oke, betul nih, ada yang betul jawabannya angklung. Oke, iya, yang jawabannya angklung itu betul ya. Oke, ya sip, angklung jawabannya ya, karena berasal dari Jawa Barat ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Cara memainkan calung. Nah, yang tadi Bapak materinya yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, calung. Bagaimana cara memainkan alat musik calung? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan perlihatkan jawabannya. Oke, ada yang jawabannya ini dipukul. Oke, ya dipukul. Oke, betul. Oke, jawabannya adalah dipukul ya, bukan ditiup ya. Nanti nggak ada suaranya kalau ditiup. Ya, jawabannya adalah dipukul ya. Oke. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulannya dalam pembelajaran pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang alat musik, teknik bermain alat musik. Musik itu adalah bahasa universal ya, karena melalui musik orang dapat mengekspresikan perasaan ya. Kemudian juga tadi kita sudah menjelaskan tentang jenis musik tradisi Indonesia. Ada didong, ada wayang cokek, dan ada orkes ya. Kemudian tadi juga ada angklung ya. Angklung itu apa? Angklung itu merupakan alat asli dari Indonesia ya, dan sudah diakui oleh UNESCO secara internasional ya. Yang terakhir tadi ada jenis angklung, ada angklung kanekes, ada gubrak, ada dog lonjor, ada badeng ya. Oke. Iya. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini untuk anak-anak Bapak ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan berlatih memainkan alat musik ya. Berlatih memainkan alat musik nanti pertemuan selanjutnya. Alat musiknya apa? Alat musiknya kalau misalkan ada kalian punya angklung ataupun memang ada suling ya, kalian bisa nanti bawa ke sekolah, kemudian kita akan mempraktekannya secara bersama-sama ya. Tapi nanti Bapak akan kasih pengumuman lagi di grup WhatsApp ya, karena kan sekarang memang kondisinya masih seperti ini juga ya. Jadi nanti apakah bisa ke sekolah ataupun tidak, nanti Bapak akan konfirmasi dulu ya. Bapak akan konfirmasi dulu dengan ibu kepala ya, apakah boleh nanti ke sekolah ataupun tidaknya ya. So, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup tentang materi hari ini? Ya, silakan. Kenapa Pak I? Bawa alatnya. Oh iya. Yang punya bawa alatnya. Nanti kalaupun tidak, nanti Bapak yang akan usahakan ada di sini. Meskipun misalkan itu hanya 1 ataupun 2 alat, nanti Bapak akan bawakan gitu ya. Begitu tentang alat teknik bermain alat musiknya ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, cukup ya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih ya sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak juga ucapkan terima kasih kepada Pak Muammar ya sudah menyaksikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga materi hari ini bisa kalian cerna, bisa kalian nanti aplikasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya.
Baik, Bapak tutup pertemuan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bapak tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ya Pak. Rifki ya, Pak siapa ya? Firman. Pak Firman, terima kasih. Anak-anak, terima kasih. Untuk sementara kita akan rehat dulu, tapi anak-anak diusahakan tidak jauh dari sekolah ya, karena nanti kira-kira jam 10 kita akan wawancara dengan kalian. Oke, siap Pak. Jadi untuk sementara ini kita rehat dulu sambil menunggu kelas yang satu lagi selesai. Dan kemudian setelah itu nanti ada Zoom meeting, agendanya wawancara kami asesor dengan peserta itu. Ya. Demikian Pak Firman. Ya. Kita boleh dulu dari Zoom meeting ini. Ya, terima kasih Pak ya. Oke Bapak, saya akan tutup Pak ya Zoom meetingnya. Terima kasih ya.